Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Wah, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Yanfei sekarang telah berhasil pergi dari Yuziaki. Lalu Xiaolin dan juga Yanfei segera naik ke atas kuda dan segera pergi dari sana, meninggalkan Yuziaki sendirian yang sedang menangis. Yanfei terus memeluk Xiaolin dengan sangat erat di belakangnya, dan payudaranya terus menghantam punggung dari Xiaolin, mengikuti gerakan alun kuda yang sedang berlari kencang. Hal itu tentu saja membuat Xiaolin sangatlah bahagia. Kamu benar-benar bisa mengalahkan Yuziaki berkali-kali. Aku benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang bisa membuatnya menangis seperti itu, ucap dari Yanfei kepada Xiaolin. Dia hanya tidak beruntung saja karena telah bertemu denganku, jawab dari Xiaolin. Tetapi aku rasa kamu terlalu kejam kepadanya. Dia pantas mendapatkannya, ucap dari Xiaolin. Cahaya bulan yang sangat indah pun menemani perjalanan mereka berdua kali ini. Yanfei pun terus memeluk Xiaolin dengan sangat erat, seolah-olah dia takut sekali kehilangan Xiaolin, dan matanya penuh dengan kekaguman pada Xiaolin. Tahukah kamu mengapa Yuziaki ingin mengambil peta itu dariku? Tanya dari Yanfei. Ya, mungkin karena dia tertarik dan ingin menguasai harta itu, bukan? Tanya dari Xiaolin. Yanfei pun lalu menggelengkan kepalanya. Lalu dia meletakkan wajahnya di punggung Xiaolin. Tidak, meskipun dia terlihat kejam, dia sebenarnya bukan orang jahat, jawab dari Yanfei. Kalau dia bukan orang jahat, apakah dia orang baik? Kalau begitu, aku yang orang jahat. Hah? Tadi orang baik itu ingin membunuhku, tetapi orang jahat sepertiku inilah yang menyelamatkanmu, ucap dari Xiaolin. Bukan itu maksudku, aku serius. Dia sangat ingin mengambil peta harta karun itu karena ibunya memiliki hubungan dekat dengan pemilik peta harta karun itu, ucap dari Yanfei. Yuziaki adalah seseorang yang ingin berkuasa. Apakah ibunya juga seseorang yang seperti itu? Tanya dari Xiaolin. Ibunya bukan orang yang seperti itu. Ibunya adalah seseorang wanita yang paling cantik di lembah kematian ini. Setiap pria yang melihatnya pasti akan terpesona. Oh, begitu ya. Aku jadi sangat ingin melihatnya. Aku jadi penasaran juga ya, ucap dari Xiaolin. Mendengar itu, Yanfei pun langsung mencubitnya dengan sangat keras. Sayang sekali kamu lahir terlalu telat. Sekarang dia sudah tua. Tetapi sekarang generasi tua dari lembah orang mati pasti akan mengenal nama Yuniang, ucap dari Yanfei. Lalu siapa ayahnya? Tanya dari Xiaolin. Kalau soal itu aku juga tidak tahu. Memang biasanya orang cantik seperti Yuziaki tidak memiliki ayah sih. Dan mungkin sudah ada terlalu banyak ayah yang dia miliki. Ucap dari Xiaolin. Yanfei pun juga tertawa mendengar kata-kata itu. Jangan begitu, meskipun ibunya dikenal sebagai wanita yang cantik di lembah orang mati ini, dia selalu bersifat seperti wanita terhormat. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengejar cintanya, dia akan menjaga tubuhnya seperti batu giok yang suci. Kabarnya hanya ada satu orang saja yang beruntung bisa menemui Yuniang itu, ucap dari Yanfei. Siapa orang yang bisa mendapatkan berkah yang begitu indah? Tanya dari Xiaolin lagi. Aku juga tidak tahu terlalu banyak tentang itu. Tetapi sepertinya nama orang itu adalah Void Swallow. Apa? Void Swallow? Xiaolin pun kaget dan berteriak dan hampir jatuh dari kudanya karena terkejut. Lalu dia menatap ke arah Yanfei. Void Swallow, apakah kamu yakin itu adalah orangnya? Tanya dari Xiaolin lagi. Hei, tunggu dulu, apakah kamu mengenalnya? Kabarnya memang Void Swallow satu-satunya orang yang beruntung yang bisa menemui Yuniang itu, ucap dari Yanfei. Tidak, aku tidak begitu mengenalnya, aku hanya pernah mendengar namanya sekali saja, ucap dari Xiaolin. Kamu tidak boleh lupa, dia adalah pahlawan bagi lembah orang mati.
Dialah juga yang memenangkan kerusuhan di lembah orang mati dan memulihkan ketertiban di lembah orang mati ini, ucap dari Yan Fei. Oh, jadi begitu ya. Saat mendengar nama Void Swallow, dia pun memikirkan Wudongsu. Dan ketika dia memikirkan Wudongsu, dia memikirkan sekelompok orang yang menindas Xiao Xiao dan dia sendiri. Sehingga suasana hatinya pun menjadi tidak baik sekarang. Aku mendengar bahwa dia adalah pria yang paling menarik di lembah orang mati sebelumnya. Dan semua tindakannya layaknya seorang pahlawan. Aku jadi iri karena aku terlahir sedikit terlambat. Kalau tidak, aku pasti bisa melihat bagaimana wajahnya, ucap dari Yan Fei. Mendengar itu, Xiaolin pun ingin tertawa. Dia tidak tahu bahwa Void Swallow ternyata telah melakukan begitu banyak hal seperti ini di lembah orang mati. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tanya dari Xiaolin. Yan Fei pun segera menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Bertahun-tahun yang lalu dia telah meninggalkan lembah orang mati dan pergi ke tempat lain. Meskipun kekuatannya sangat tinggi, di luar sana pasti banyak orang yang lebih kuat darinya, ucap dari Yan Fei. Keduanya terus duduk di atas punggung kuda sambil berbicara tentang berbagai hal. Saat mengobrol, Yan Fei sepertinya sedikit mengantuk. Dia ingin tertidur di punggung Xiaolin. Tetapi ada bayangan sebuah makhluk aneh di tanah. Yan Fei pun tidak berani menoleh lagi. Sosok bayangan itu sepertinya sedang berdiri di atas pantat kuda. Tetapi dia tidak menyadari sama sekali. Yan Fei mencoba untuk memberitahu Xiaolin dengan cara mencubitnya. Untuk apa kamu terus mencubitku? Aku sudah tahu kok ada sesuatu yang ikut naik di kudaku ini kan? Jawab dari Xiaolin. Yan Fei pun lalu terkejut. Apa? Dia menyadarinya tapi dia bisa bersifat begitu santai. Dan ternyata sosok bayangan itu tampak seperti laba-laba dengan kepala 3 dan 6 lengan. Yan Fei tidak berani menoleh karena makhluk itu terlalu menakutkan baginya. Sepertinya kalian takut kepadaku ya, ucap dari laba-laba itu. Tetapi Xiaolin tidak menolehnya sama sekali. Apa gunanya takut kepadamu? Ucap dari Xiaolin. Aku paling suka orang aneh sepertimu. Orang sepertimu pantas untuk berteman denganku, ucap dari makhluk itu. Apakah kamu laba-laba beracun? Tanya dari Yan Fei. Makhluk itu pun hanya tertawa mendengar kata-kata Yan Fei ini. Karena kamu mengikuti kami, aku curiga, ucap dari Yan Fei. Aku hanya tertarik kepada kalian saja. Aku pikir kalian sangatlah lucu, jadi aku mengikuti kalian diam-diam, ucap dari makhluk itu. Jadi kamu hanya ingin berteman denganku saja? Baiklah kalau begitu. Tapi apakah namamu itu benar-benar laba-laba beracun? Tanya dari Xiaolin. Jadi kamu bahkan belum pernah mendengar tentang laba-laba beracun? Itu sangatlah bodoh. Aku sangat terkenal di lembah orang mati ini, ucap dari laba-laba beracun itu. Sejak kapan kamu mengikuti kami? Tanya dari Xiaolin lagi. Dari saat kamu bersembunyi di koridor penginapan. Xiaolin pun terkejut. Ternyata dia mengikutinya sejak saat itu. Benarkah? Aku benar-benar sampai tidak menyadarinya. Sepertinya kamu cocok untuk menjadi mata-mata, ucap dari Xiaolin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaolin itu, laba-laba beracun itu pun tiba-tiba melompat dari kudanya. Jika aku ingin mengikuti seseorang, orang itu pasti tidak akan menyadarinya, ucap dari laba-laba beracun itu dengan sangat bangga. Xiaolin lalu menghentikan kudanya dan ikut turun. Tanpa diduga, laba-laba beracun itu ternyata sangatlah pendek seperti anak berusia 10 tahun saja. Kamu terlihat sangat muda, tetapi nada bicaramu itu cukup tinggi dan sombong sekali ya, ucap dari Xiaolin. Siapa bilang aku masih muda? Jawab dari laba-laba beracun itu. Lihat saja, tubuhmu itu sangatlah kecil. Apa kamu ingin menipuku kali ini? Ucap dari Xiaolin lagi. Laba-laba beracun itu pun terdiam beberapa saat dan tiba-tiba dia pun tertawa. Yang jelas aku jauh lebih tua daripada kalian berdua. Panggil saja aku kakak, ucap dari laba-laba beracun itu. Apa aku memanggilmu kakak? Kamu lebih pendek dariku dan lebih muda dariku. Kenapa aku harus memanggilmu kakak? Ucap dari Xiaolin. Tahukah kamu berapa banyak orang di lembah orang mati ini yang ingin memanggilku kakak? Tetapi aku menolak mereka satu persatu.
Ini merupakan kehormatan bagimu bisa memanggilku kakak, ucap dari laba-laba beracun itu. Ah, aku tidak mau. Aku ingin memanggilmu bocah beracun saja. Bagaimana? Ucap dari Xiaolin. Apa kamu bilang? Jawab dari laba-laba itu. Sudahlah, terima saja. Bagaimana kalau sekarang kita mencari tempat untuk minum-minum? Bagaimana? Ucap dari Xiaolin. Laba-laba beracun itu pun lalu menatap ke arah Xiaolin selama sekali. Matanya terlihat sangat menakutkan, tetapi Xiaolin sepertinya tidak memperhatikannya dan tiba-tiba laba-laba beracun itu pun tertawa. Tahukah kamu bahwa kamu sedang dalam bencana karena bertemu denganku? Tetapi aku bisa saja membuat kalian semua di lembah orang mati ini mati. Panggil saja aku dengan sebutan kakak dan semua masalahmu akan terselesaikan. Bagaimana? Ucap dari laba-laba beracun itu. Mendengar itu, Yan Fei pun menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu siapa sebenarnya laba-laba beracun itu dan reputasinya cukup terkenal di lembah orang mati ini. Dia segera mencubit leher Xiaolin untuk membuat Xiaolin memanggil laba-laba beracun itu dengan sebutan kakak. Tetapi Xiaolin tidak mempedulikannya. Dia masih tetap kepada pendiriannya. Hei bocah beracun, apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah kepadamu? Tanya dari Xiaolin. Laba-laba beracun itu berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan amarahnya. Sabar, aku ingin membantumu. Tetapi karena kamu ingin menjadi bos, maka aku tidak mau membantumu kali ini, ucap dari laba-laba beracun itu. Setelah berbicara seperti itu, laba-laba beracun itu pun tiba-tiba melompat ke udara. Dan benang laba-laba transparan yang tidak terlihat lalu ditembakkan ke pohon dari kejauhan. Tubuhnya pun langsung tampak seperti kehilangan gravitasi dan dia pun menghilang dalam sekejap mata. Skill ini membuat Xiaolin pun sedikit terkejut. Pantas saja nada bicaranya begitu tinggi dan sombong. Ternyata dia punya skill yang lumayan hebat juga, ucap dari Xiaolin. Yan Fei pun lalu menghela napas setelah itu. Pergerakan tubuhnya paling hebat di seluruh lembah orang mati ini. Dia memang sangat luar biasa. Kamu memang seharusnya memanggilnya kakak. Orang ini disebut dengan laba-laba beracun. Ada jenis sutra laba-laba transparan di tubuhnya. Dia mendapatkan itu dari gua raja laba-laba di lembah orang mati. Ketika sutra laba-laba itu melesat, dia akan bisa melompat dengan sangat cepat seperti tadi, ucap dari Yan Fei. Hei, ternyata makhluk itu benar-benar aneh juga ya, jawab dari Xiaolin lagi. Sebelumnya tidak ada seorang pun di lembah orang mati ini yang pernah melihat wajah aslinya. Bahkan jika mereka telah melihatnya, mereka akan langsung dicekik sampai mati oleh sutra laba-laba yang dimilikinya. Semua orang tahu bahwa dia paling membenci orang yang menyebutnya masih muda. Dan kamu dengan berani mengatakan bahwa dia masih muda, bahkan lebih muda darimu berkali-kali. Kamu benar-benar gila, ucap dari Yan Fei. Tetapi lihatlah, aku baik-baik saja bukan sekarang. Buktinya dia tidak membunuhku, ucap dari Xiaolin. Ini memang hal yang aneh. Dia sepertinya merasa tertarik kepadamu. Dan dia juga begitu lembut saat berbicara denganmu. Biasanya, jika ada seseorang yang berbicara tidak sopan sedikit saja kepadanya, seperti yang kamu lakukan sebelumnya, lidahnya pasti akan dipotong habis olehnya. Tetapi, orang ini tidak pernah berbohong. Tadi dia berkata bahwa kita akan berada dalam bencana. Mungkin memang akan ada bencana yang terjadi kepada kita ya, ucap dari Yan Fei. Sudahlah, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Dan bagaimana mungkin akan ada bencana yang terjadi kepada kita, ucap dari Xiaolin. Xiaolin sepertinya melihat sesuatu yang aneh ketika dia berbicara. Dan dia segera melihat ke bawah ekor kuda, tetapi begitu dia melihatnya, Xiaolin segera menarik kembali pandangannya. Yan Fei penasaran dan ingin ikut menoleh, tetapi Xiaolin segera menariknya. Jangan dilihat, ayo kita pergi, ucap dari Xiaolin. Keduanya lalu menunggangi kudanya lagi. Yan Fei pun duduk di depan. Xiaolin lalu memegangi pinggang Yan Fei dari belakang dan mencengkram tali kudanya. Lalu saat Xiaolin memeluk pinggangnya, Yan Fei pun merasa canggung. Awas ya, jangan sampai kamu bertindak sembarangan, ucap dari Yan Fei. Detak jantung Xiaolin pun lalu berdetak sangat cepat. Dan Yan Fei pun bisa merasakannya.
Mana mungkin aku bertindak sembarangan. Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Ucap dari Xiaolin. Lalu setelah itu mereka pun bergerak semakin cepat. Sebenarnya, apa yang kamu lihat tadi? Kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku? Ucap dari Yan Fei. Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, kamu bisa melihatnya sendiri. Jawab dari Xiaolin. Yan Pei pun segera menoleh. Kemudian dia melihat seekor ular hijau kecil muncul di pantat kuda Xiaolin. Dan tentu saja ular kecil itu tidaklah nyata. Itu hanyalah sebuah gambar namun terlihat seperti hidup. Saat Yan Fei melihat itu, dia pun merinding. "Hei, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa takut?" tanya dari Xiaolin. Mata Yan Fei pun terlihat bingung dan dia berbicara seperti orang kerasukan. "Hijau, ular jiwa hijau. Ular hijau adalah tuan sejati," ucap dari Yan Fei. "Hei, apa yang kamu bicarakan?" tanya dari Xiaolin lagi. "Kamu tidak akan mengerti," jawab dari Yan Fei. "Memangnya apa yang tidak aku mengerti? Itu hanyalah ular palsu, dan meskipun itu adalah ular sungguhan, aku tetap tidak takut," jawab dari Xiaolin. "Ular asli, menurutku tidak menakutkan. Justru ular palsu itu yang sangat menakutkan," ucap dari Yan Fei. "Mengapa kamu tadi mengoceh seperti orang kesurupan?" tanya dari Xiaolin lagi. Ular jiwa hijau adalah simbol unik dari ular hijau tuan sejati. Jika simbol ini muncul, itu berarti tuan ular hijau sejati ada di dekat kita. Dan itu artinya akan ada sesuatu yang akan terjadi. Dan kita akan sial, ucap dari Yan Fei. "Apa itu ular hijau tuan sejati?" tanya dari Xiaolin lagi. "Pernahkah kamu mendengar 8 kejahatan neraka?" tanya dari Yan Fei. Xiaolin pun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengar hal seperti itu," jawab dari Xiaolin. 8 kejahatan neraka adalah 8 orang yang paling kejam di lembah orang mati dalam 20 tahun terakhir ini. Mereka melakukan segalanya dan semua orang menjauhi mereka. Gambar ular hijau itu adalah tanda dari mereka muncul di 8 kejahatan neraka ini, ucap dari Yan Fei. "Ya, ular hijau adalah simbol dari raja sejati ular hijau. Dia adalah orang yang paling jahat dan licik di antara 8 kejahatan neraka itu. Sepertinya benar kita akan berada di situasi yang sangat berbahaya," ucap dari Yan Fei lagi. "Mengapa kamu sampai memikirkan seperti itu?" tanya dari Xiaolin. "Satu-satunya orang yang bisa lolos dari mereka hanyalah Void Swallow, dan peta harta karun di tubuh saya terkait erat dengan Void Swallow. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan aku kali ini?" ucap dari Yan Fei lagi. "Oh, sepertinya kamu tahu banyak tentang itu ya. Tetapi aku rasa kamu hanya terlalu khawatir saja kali ini," jawab dari Xiaolin. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah 8 kejahatan neraka? Gila, ini kayak Nanatsu no Taizan sih ya. Maksudnya 7 pendosa besar kalau itu ya, bukan ada yang utusan surga itu ya kalau nggak salah. Aduh, bagi yang nonton tuh itu gue lupa soalnya. Dan nantikan video gue berikutnya, apa itu 8 kejahatan neraka. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue ucapin sebelumnya terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.